An Anas bin Malik radhiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنن أحدكم الموت من ضر أصابه فإن كان لابد فائلا فليقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. رواه Imam Bukhari. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan sekali-kali salah seorang dari kalian mengangan-angankan mati disebabkan penderitaan yang menimpanya. Namun apabila tidak boleh tidak, ia harus melakukannya. Maka ucapkanlah, ya Allah, hidupkanlah aku selama kehidupan itu lebih baik bagiku, dan wafatkanlah aku selama kematian itu lebih baik bagiku. Riwayat Bukhari. An Aisyah radhiyallahu anha zawj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa عندما وفات رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي وارحمني والحقني برفيق الأعلى. رواه أبو عيسى الترمذي قال حديث حسن صحيح. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang wafat, beliau berdoa, ya Allah, ampunilah dosaku, rahmatilah aku dan pertemukan aku dengan kelompok para nabi di tempat yang tinggi. Riwayat At-Tirmizi, ia berkata hadis hasan sahih. Anha zawj Nabi sallallahu alaihi wasallam Aisyah radhiyallahu anha da'a Nabi sallam bihadi doa, Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Rawahu Hakim. Aisyah radhiyallahu anha pun mengatakan bahwa menjelang wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memasukkan kedua tangannya ke dalam air, lalu diusapkan ke wajahnya dan beliau berdoa, ya Allah, tolonglah aku menghadap sakaratul maut. Riwayat Al-Hakim. Ia mengatakan ini hadis dengan sanad yang sahih, namun keduanya Imam Bukhari dan Imam Muslim tidak mengeluarkannya. An Anas bin Malik radhiyallahu anha qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma inni as'aluka bi anna laka alhamda la ilaha illa anta al-mannanu badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayya ya qayyum. Dari hadis Anas bin Malik bahwa ia sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu ada seorang laki-laki yang sedang salat. Kemudian ia berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dengan bahwa sesungguhnya hanya bagimu segala puji. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Engkau, yang maha memberikan kenikmatan, yang menciptakan langit dan bumi, wahai yang pemilik keagungan dan kemuliaan, yang maha hidup, yang berdiri sendiri, tidak memerlukan makhluk. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد دعا باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجابه وإذا سئل به أعطى. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh ia telah berdoa dengan namanya yang agung, Al-Ismul A'zam, yang apabila dia diseru dengannya, maka dia akan mengabulkan.
dan jika dia diminta dengannya, maka dia akan memberi. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوة ذي-النون إذ دعا وهو في بطن الحوت وقال الله تعالى بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أن لا إله إلا أنت سبحانك إن كنت من الظالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لم يدعو بها مسلم في شيء قد إلا استجاب الله له. Rawahu Abu Isa Tirmidzi, hadis hasan sahih. Imam Ahmad dalam Musnadnya dan At-Tirmizi dalam Jami' At-Tirmizi meriwayatkan dari hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, doa Zunnun Nabi Yunus alaihi salam ketika ia berada di perut ikan adalah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain engkau. Maha suci engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Surat Al-Anbiya ayat 87. Maka Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang muslim berdoa dengannya pada sesuatu, maka Allah akan mengabulkannya. Riwayat At-Tirmizi. Ia berkata, hadis sahih. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta, Allahumma inni a'udzu bika min al-kufri wal faqri wa a'udzu bika min adzabil qabr, la ilaha illa anta. Faqulha 3 marrah. Rawahu Abu Daud Sajistani wa Imam Ahmad An-Nasai. Di antara sekian banyak zikir pagi petang adalah, ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit, maksiat, atau sesuatu yang tidak diinginkan. Selamatkanlah pendengaranku dari penyakit, maksiat, atau sesuatu yang tidak diinginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku dari penyakit, maksiat, atau sesuatu yang tidak diinginkan. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Dan aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca 3 kali di waktu pagi dan 3 kali di waktu sore. Riwayat Abu Dawud, Imam Ahmad An-Nasai. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyati fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma ahfadni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shamali wa min fawqi wa a'udzu bika bi azamatika an uqtala min tahti. Rawahu Abu Daud Sajistani Ibnu Majah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari muka, belakang,
kanan, kiri, dan atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu, agar aku tidak disambar dari bawahku oleh ular atau bumi terbelah yang membuat aku terjerumus dan lain-lain. Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Lihat Sahih Ibnu Majah. An Abdul Malik bin Umair radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fatihatul kitab shifaa'un min kulli da'in. Rawahu Sunan Imam Ad-Darimi. Diriwayatkan dari Abdul Malik bin Umair radhiyallahu anhu. Ia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Fatihatul kitab, surah Al-Fatihah adalah penyembuh dari segala penyakit. Dikeluarkan oleh Ad-Darimi dalam sunannya dan Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Hadis ini mursal dengan sanad yang jayyid. As-Suyuti berkata, Ad-Darul Mansur, sanad hadis ini semuanya sikot. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man qala la haula wala quwata illa billah kana dawa'un min 99 da'in ayasarruha alhammu. Rawahu Imam Hakim. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa mengucapkan la haula wala quwata illa billah, maka bacaan itu menjadi obat bagi 99 macam penyakit. Yang paling ringan darinya adalah kedukacitaan. Dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Ia berkata sanadnya sahih. Kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim wa fi riwayatin bidzikrillah fahuwa aqta'u wa fi riwayatin fahuwa abtar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap perkara yang penting dan bermanfaat yang tidak dimulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dalam satu riwayat tidak dimulai dengan zikir kepada Allah, maka perkara itu terputus. Dalam satu riwayat kurang berkah. Disahihkan oleh sekelompok ulama, di antaranya Ibnu Salah dan An-Nawawi dalam Al-Azkar. Syekh yang mulia Ibnu Bas mengatakan bahwa hadis ini hasan dengan didukung oleh hadis-hadis yang lain yang semakna dengannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Al-Baqarah 201. Di antara doa yang mencakup kebaikan di dunia dan akhirat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Surat Al-Baqarah ayat 200.